Halo Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Rayawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Di video ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kata pendidikan dan pengajaran seringkali dipakai bersama-sama. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan di kelas hanya sebatas transfer materi semata. Saya hanya melihat hasil evaluasi murid sebagai hasil akhir ukuran kemampuan mereka. Sehingga, ketuntasan materi lebih penting daripada kemampuan potensi lainnya. Saya juga menganggap bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran saja, sehingga pembelajaran lebih berpusat kepada guru atau teacher center, di mana guru lebih mendominasi aktivitas di dalam kelas, sehingga murid tidak memiliki kesempatan yang luas untuk berperan secara aktif. Dengan kata lain, murid hanya sebagai objek pembelajaran saja. Saya juga tidak mempedulikan apakah murid saya sudah benar-benar paham atau belum, karena bagi saya yang penting materi selesai saya berikan. Ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Sebelumnya, saya juga menganggap bahwa ketuntasan pembelajaran berhasil jika murid mencapai nilai KKM. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini dalam pembelajaran di kelas kurang tepat. Saya akhirnya memahami pembelajaran bukan hanya sekedar transfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan bakatnya. Seharusnya, saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga aspek psikomotorik, afektif, spiritual, sosial, dan juga budaya. Murid bukanlah objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran, di mana murid memiliki kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat, dan berkreasi dalam pembelajaran. Sementara, guru hanya berperan sebagai fasilitator di dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru harus sabar dan ikhlas agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya berpihak pada murid. Selain itu, saya harus memahami karakter murid, karena setiap murid memiliki watak, karakter, dan minat yang berbeda-beda. Saya harus menghormati dan menghargai perbedaan karakter murid, karena setiap anak memiliki keunikannya masing-masing, serta memberi mereka kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya.
yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan sesuai dengan kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Selanjutnya, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Dengan memegang teguh konsep pembelajaran yang memegang konsep memerdekakan anak, pendidikan tidak lagi menuntut, melainkan menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, sehingga pembelajaran yang berpusat pada murid dapat berjalan dengan baik. Demikianlah paparan, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia.